Halo semuanya, selamat siang. Hari ini saya akan live bersama Sisilia Bunjamin, Ibu Sisilia Bunjamin. Dia adalah VP Accommodation dari tiket.com. Saya dengan Ana Gunawati. Di sini sebenarnya kita cuma chit-chat aja sih sambil kita mau ngebahas mau tanya-tanya nih sama Ibu Sisil mengenai perjalanan Ibu Sisilia selama lebih dari 15 tahun beliau di dunia online travel khususnya baik di B2B ataupun di B2C. Hai Christian. Oke, ini sambil saya invite Ibu Sisilia karena kita akan cek sound ya. Hai Cimeli, apa kabar? Nanti bisa di komen ya kalau mau tanya-tanya sama. Ini sambil memang kita masuk ke lebih awal karena kita mau cek sound dulu just in case suaranya kita bagus terdengar. Nanti kalau suaranya nggak bagus bisa di komen ya. Hai Sil, apa kabar? Hai, baik. Gimana? Hai, Kedengeran nggak suaraku? suara kamu rada kecil ya. Coba. Ada kecil? Cimel, suaranya Sisil Is it kedengeran better? nggak? Cimel. Coba, Cimel suaranya Sisil Ini kedengeran nggak? ini mendingan nggak? Jangan Sil, kamu jangan megangin gitu, nggak enak nantinya. Ya. Oke, Ini mending nggak? denger ya. Nggak bergema kan Cimel? Suaranya Sisil nggak bergema ya. Sil, muka kamu kena kepotong. Mukaku mukaku besar Ini ya. atasnya. Ininya kena kepotong, ininya. Ininya kena kepotong Sil. Ini kena kepotong. Oke, Oke. mendingan nggak? Oke Berarti nggak? Oke gua ya. kudu pegangin ini Iya. sepanjang ini ya. Hah? Jangan dong. Di apa gitu loh, ditempel gitu. Pakai Ya apa nggak gitu apa-apa. alat. Lama loh, Iya. Sil. Jangan pegel kali. Coba ambil apa Ya nggak dulu apa-apa, deh, nggak apa. cepetan. Santai. Ada nih, udah Santai kok gue aja. bikin sandaran, cuman dia agak rendah aja, nggak apa-apa. Masa? It's okay. Oh, cuma dia agak rendah aja. Nggak, Oke. cuman gue baru ngeh ternyata kalau di kamera besar ya muka gue. Oh iya jelas, makanya Sil kita harus munduran Sil, kita harus munduran. Kita harus munduran. Oke, silakan kita mundur. Biar bagus, biar bagus. Aduh. Kayaknya satu layar isinya muka gue semua ini ya kan. Oke, masa sih muka saya juga potong ya? Bentar ya. Pakai apa ya? Coba bentar. Biar sama-sama nggak kepotong. Soalnya ini kalau enggak nanti jadinya jelek ya. Kita kena kepotong semuanya. Kalau perempuan rempong ya. maunya semuanya baik. Makanya itu kita masuk lebih awal. Kenapa? Tujuannya buat mempercantik ini biar biar tampilannya oke nih. Oke. Oke. Oke, Sil. Kita mulai kali sebentar lagi ya sambil ternyata udah jam 4 lewat 1. Oke, kita mulai ya. Sisil apa kabar? Ulang lagi Sil masa nanyanya. Baik. Oke, Sil. Jadi Baik, selama ini Ana, aku baik. Kamu gimana? ya, Sil, jadi aku baik juga. Sil, jadi kamu sekarang ini work from home. Iya, kita kebetulan kantor Tiket.com udah work from home I think sejak 13 Maret ya. Berarti udah 2 Oh, bulan 13 setengah. Maret. Oh, oke. Udah lama. Jadi 2 bulan udah setengah. 2 bulan setengah. Ya, gitu. Coming 3 Ta- bulan. Sudah sebentar lagi udah 3 bulan. Oh iya, benar-benar 3 bulan. Gitu. Tapi tetap busy kan, everyday busy kan? Aduh, justru sejak work from home malah tambah sibuk ya. Soalnya kan em, meeting tambah banyak. Terus karena nggak perlu tempuh waktu apa-apa, jadi benar-benar pindah dari satu screen ke screen berikutnya gitu kan untuk conference call gitu. Jadi malah tambah heboh gitu. Jadi Iya, malah benar sih. aku sih fine WFH justru produktif ya, karena nggak ada waktu tempuh, nggak harus commute kemana-mana gitu kan. Jadi benar-benar standby. Udah jam 9 sampai jam 6 terus depan laptop malah lebih sibuk jatuhnya gitu. Oh, berarti kalau biasa Sisil juga tetap sering meeting keluar dari kantor yang biasanya, bukannya orang yang datang ke kantor ya, Sil ya? Tergantung sih, kombinasi juga keduanya. Tapi banyak juga kan meeting. Jadi kita kan internal juga banyak meeting. Jadi antar divisi dengan BOD dan seterusnya. Jadi itu aja juga udah seharian tuh. Jadi kadang tuh sehari itu memang cuma meeting doang, nggak ngapa-ngapain, meeting. Ntar abis selesai maghrib baru deh tuh bisa duduk manis, bisa catch up kerjaan yang sifatnya admin, ngecek-ngecekin email, bikin report gitu-gitu. Jadi either pagi sekali atau after maghrib deh baru bisa duduk manis dan kerjain kerjaan yang sifatnya ini admin dan balas email gitu-gitu.
Oke, gitu. kita Sisanya sapa dulu seharian ya meeting yang semuanya. muter. Meeting ya. Yes. Oke, kita sapa dulu ya Sil ya. Halo semua yang udah pada join. Ini kita baru mulai ya. Ini baru beberapa menit sih kita mulai. Terima kasih udah pada join di IG Live-nya saya bersama Sisil. Jujur aja loh, aku tuh nggak tahu kenapa ya. Sama kamu tuh aku tuh deg-degan banget gitu. Jauh beda banget sama yang lain nih. Aku Aduh, nggak tahu aku kenapa. tuh Karena aku aku tuh tuh mau justru ketemu sama khawatir orang yang maksudku, super banget I nih. mean I don't know. Eh, aku tuh Enggak kayak mau lah, ketemu aku sama justru orang lagi yang wondering super maksudku. banget gitu loh. Wah, ayo kalau No, lanjut. I think justru kebalikan. Aku justru wondering apa ya, mudah-mudahan sih apa yang kita sharing bisa bring some inspiration gitu kan. Tapi juga aduh aku nih siapalah gitu kan. Jadi bingung juga mau sharing apaan gitu. Tapi ya oke Mulai lah, nanti sih. Sometimes kita people banyak yang melihat so far kamu gitu loh. gimana gitu-gitu. Mm-mm. Karena gini ya, oke, kalau kita Gitu kalau ya. kalau aku lihat ya, benar-benar. Sometimes kita nggak bisa ngeliat diri kita ya. Sometimes juga pada saat jujur aja nih, pada saat aku kontak kamu, aku tuh nanya sama Elvan pertama kali ya, kalau kita flashback. Kadang ini kan kita ngomongnya santai ya, Sil ya. Jadi aku tuh nanya, Elvan, gue Iya ya, minta nomor telepon Sisil dong ya kan. Akhirnya waktu itu kan Elvan kan duluan ya. Elvan kan talk show duluan sama aku kan. Nah, terus dia tuh udah betul betul ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol. betul. Terus dia tuh aku sampai mikir gini, eh apa namanya, kayaknya aku kenapa mau kontak Sisil ya gitu. Akhirnya coba dong kan, terakhir kan waktu itu kan sempat nggak bisa kan, akhirnya cepet ke kontak, akhirnya aku to the point ngomong, Sil aku mau gini 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 gitu. Tujuannya sebenarnya cuman aku tuh benar-benar terinspirasi sama kamu, karena buat aku nih, ini maksudnya buat aku pribadi, dan istilahnya dari aku tuh, maksudnya kita yang di dunia travel agent industry, halo Mbak Nita, kita tuh tahu gitu kamu itu somebody, dan kamu itu a woman gitu loh istilahnya, which is a woman, being in the top level itu, ya kita tahu lah ya, maksudnya is a little bit challenge gitu loh, maksudnya dibandingkan dengan laki-laki ya, kondisinya seperti itu. Dan tapi kamu perjalanan panjang loh Sil, dan kamu tuh semua di online travel, which is itu lebih to be. Bisa cerita nggak sih Sil sedikit? Perjalanan panjang kayaknya gue tua banget memang ya. Kagak lah Sil, nggak tua-tua Iyalah, banget lah Sil. udah tua nih kayaknya, tiap tahun lihat, aduh, angka tambah banyak. Enggak, tapi ya, Angka tambah banyak, angka bagus. tambah banyak. Iya, tapi ya memang aku kan memang orang travel ya, dari awal tuh aku orang travel. Jadi aku Ya. bukan orang hotel memang dari awal. Jadi pertama kali kerja tuh memang sudah langsung di travel agency gitu. Jadi aku awal kerja aku tuh sebenarnya cuma tamatan SMIP sebenarnya. Jadi kalau aku flashback sedikit, jadi memang dari aku sejak SMP tuh mama tuh udah kasih apa ya, preamp gitu, preamp dalam arti kata, nih nanti kamu menjelang tamat SMA itu papa udah pensiun gitu. Papaku kan pegawai negeri ya. Jadi kalau zaman dulu kan lain nih, nggak kayak zaman sekarang. Zaman dulu kan kalau orang tua udah pensiun lebih most likely nggak mampu kuliahin lah gitu ya kan, nggak kayak zaman Iya, sekarang yang betul. banyak asuransi lah, eh, tabungan pendidikan whatsoever gitu kan. Kita bicara, aku kan angkatan lama ya, angkatan jadul ya Bu ya. Iya, iya. Iya. Gitu kan, jadi iya, jadi mama tuh udah pre-app, jadi dia langsung bilang, kamu pikirin deh, kamu mesti cari SMA yang kalau nanti tamat bisa langsung kerja gitu. Mungkin jangan SMA biasa, tapi langsung ambil yang kejuruan supaya kalau tamat bisa langsung kerja. Kalau SMA biasa kan takutnya susah ya cari kerja ya gitu. Karena dia udah bilang, papa kayaknya nggak bisa kuliahin deh. Jadi kamu udah mesti siap-siap gitu, tamat sekolah high school itu udah langsung harus bisa kerja. Gitu. Jadi kan, nah namanya anak SMP digituin kan mikir ya, Bo ya, maksudnya sekolah apa gitu kan, yang SMA yang tamat bisa langsung kerja gitu kan. Jadi browsing dah tuh kemana-mana, dulu gak ada browsing. Enggak. Tanya kanan kiri kan, tanya saudara segala macam. Nah kebetulan ada saudara jauh yang masuk SMIP, tapi dia perhotelan SMIP-nya, jadi jurusannya perhotelan. Kebetulan saudaraku itu lumayan pintar masak gitu kan, jadi dia masuk sekolah perhotelan itu, yang SMIP itu perhotelan, tapi jurusannya langsung yang kitchen, jadi bikin pastry gitu-gitu ya. Gue kan kagak bisa masak ya, Bu. Jadi gue tau diri gitu Terus? kan. Terus Iya, gue ya. langsung stres. Waduh, Eh, gue kagak bisa masak, masuk hotel mau bikin apa gitu. Dan gue juga, waduh, kalau masuk hotel terus mesti tidy bed gitu, making bed kan enggak gue juga gitu ya. Jadi gue gue langsung bingung. Terus eh, akhirnya cari-cari. Jadi satu kali tuh aku ingat banget tuh, dulu zaman dulu kan nggak ada internet ya, Bu ya. Jadi iya. dari berdasarkan majalah, pokoknya majalah gadis dulu tuh, gue ingat majalah gadis, majalah Anita zaman itu ya. Cari-cari informasi mengenai SMIP. Akhirnya ternyata SMIP itu ada dua, ada hotel, ada travel gitu ya.
Terus Iya, jadi betul. kepikir, oh mungkin kayak travel gue agak dapet nih. Gue kan seneng jalan, memang pengen keluar negeri juga gitu waktu itu kan. Tapi kan nggak Dari dulu mampu ya ya, gue udah ya. punya keinginan Ya itu. dulu, pengen banget, pengen keluar negeri, pengen, oh pokoknya pengen keluar negeri deh gitu. Gue pengen banget keluar negeri karena gue suka bahasa Inggris gitu kan. Tapi kan gak Oke. mampu ya, bokap cuma pegawai negeri gitu kan. Jadi akhirnya satu kali udah kumpulin data, udah kumpul dari majalah gitu ya. Terus pinjam dari itu mobil kantor bokap, pinjam mobil kantor Hmm. bokap, diantarin pakai sopir kantor sama mamah tuh aku ingat. Keliling Jakarta hanya untuk ini cari informasi mengenai SMIP yang khusus Akhirnya SMIP travel. mana? Oh, akhirnya Akhirnya SMIP aku mana? masuk SMIP Teresia, SMIP Teresia, Ah, Teresia Teresia. yang di Hmm. ya yang di belakang Sarinah tuh, ya kan? Iya, iya, iya. Yang Kebetulan ada gerejanya kan. teman iya teman SMP tuh bilang Sil tuh dia masuk SMA Teresia, dia bilang tuh SMA Teresia ada SMIP-nya gitu. Ntar gue ambilin formulirnya gitu ya, lu daftar SIP aja jadi kita gampang, kan deket rumah jadi gampang bareng dia bilang gitu. Ah yaudah oke lah, yaudah akhirnya seketika masuklah gue SMIP Teresia itu gitu. Jadi di situ tuh gue baru oh ternyata kayaknya cocok gitu kan. Ya gue ngerasa cocok gitu karena I get to learn mengenai apa namanya pariwisata, hospitality gitu kan, terus bisa belajar banyak bahasa Inggris, jam Inggrisnya banyak, jam belajar matematika dikit, ya kan? Ini kan gadis Istilahnya matematika ada ya, Nek. passionnya lah. Jadi saya ada udah Ya, ada kayaknya passionnya ya di situ ya. Mm. iya, kayaknya dapet lah gitu, gue klik gitu. Nah, jadi begitu tamat SMIP terus langsung kerja tuh gue dulu zaman tuh tahun 95 gue tamat SMIP masuk di kerja di Witatur gitu. Itu tuh Witatur tuh pertama kali tuh. Jadi wah gue inget banget tuh Wih, dulu. langsung loh, Sil. Perusahaan Iya, besar itu juga itu aku kan? ya oke lah kan jadi tiketing dulu kan. Iya, iya, iya. Enggak dulu gue langsung jadi sales waktu itu. Aku jadi masuk ke bagian sales. Itu tuh aku even belum 18 tahun kan, tamat SMIP kan 17 tahun lah something ya. Jadi udah langsung kerja deh tuh. Abis bokap kan udah pensiun juga, jadi memang udah harus I had to make my own living lah kind of gitu. Ya udah nyus masuk Wita, ya udah terus di situ aku lumayan lama, aku sekitar 9 tahun. Dari 2095 sampai 2002 berapa tahun tuh? 9 tahun. Ya. Iya, ya lumayan Tuh, lah. ya, Tapi sampai itu 2002 pokoknya, dari 95. meningkat nggak? Maksudnya jenjang karirnya meningkat kan di sana? Sebenarnya sih kalau kayak travel agent kan, mm, kalau itu gue di bagian sales, jadi nggak ada jenjang kayak gimana, karena abis dari gue itu ya udah langsung Parudiana ya, almarhum Parudiana ya. Oh. Jadi udah langsung Beda kayak VP hotel kan. ya. Kita ada jenjang karirnya seperti itu ya kalau Betul, hotel betul. juga. Kalau travel agent kan pretty lean ya, mereka Iya, besar di bawah gitu kan. Habis itu iya udah, habis betul. itu jenjangnya nggak sebanyak anak hotel kan, mungkin ada sales executive, sales manager gitu kan. Kalau agent kan enggak gitu. Ya udah gue di Iya, situ sampai oke. 2002 deh tuh. Sampai 2002 Setelah itu ngerjain salah. Habis itu gue sempet coba pindah ke hotel. Sempet tuh cobain pindah ke Novus ya. hotel, Novus. Heeh. Ya, Jadi sales Novus. juga kan, gue memang orang sales ya, marketing ya gitu. Jadi pindahnya ke Iya. Novus di marketing juga, tapi nggak lama, aku cuma setahun di sana karena kayaknya mungkin em, kan Novus kan di puncak ya, jadi Iya, iya. hotelnya jauh gitu. Jadi kalau ada JSO event, ya jadinya ya. gue di JSO-nya. Jadi gue kalau ada event tuh weekend tuh harus ke puncak gitu kan, harus nungguin event gitu-gitu kan. Kebetulan udah ada anak ya udah susah lah ya, maksudnya weekend kan anak-anak juga maunya mamanya di rumah gitu-gitu lah ya. Pokoknya aku pikir kayaknya bukan di sini juga gue punya ini gitu. Jadi akhirnya pindah lah tuh. Jadi 2003 tuh setahun doang di sana. 2003, nah itu baru gue pindah ke GTA gitu. Ah Jadi pas iya, pertama kali gue aku tuh pindah kayaknya kenal sama kamu pas masih di GTA Novus ya kita kalau ya, nggak salah ya. Novus Dari udah Novus kenal ke GTA tuh. Iya, Yura sempat iya dari Novus ketemunya. Mm-mm. betul betul. Nah di Masa lama GTA itu tuh banget ya, baru, Sil? nah kok dalam dalam Kita lah ya. ketahuan banget dah, Sil. Kita orang lama banget Tahun deh, ketahuan angkatannya ya. banget kita. Iya, kita ketahuan banget angkatannya, Oh my angkatan god. angkatan tuir banget kita deh. Aduh, Aduh, aduh. jadi malu. Aduh. Iya, nah itu Iya. baru gue masuk Mm. GTA tuh. Jadi waktu di GTA itu, dia was pretty funny karena uh, GTA kan wholesaler ya. Dia kan Online inbound lagi. wholesaler. Jadi Iya, iya, waktu itu dia udah termasuk yang wholesaler yang sangat apa ya, quite advance lah at that time ya, karena udah punya betul. sistem sendiri, online, Betul. semuanya pakai everything is connected. Terus kan dia worldwide Iya. company. Jadi buat aku itu, wah gue seneng, gila gue seneng banget gitu. Jadi karena tiba-tiba banyak bisa belajar banyak gitu. Iya, Terus iya. bos gue juga kan GM-nya kan UK ya, L kan baik banget. Terus Iya. very ini ya apa? Karena dia orang UK kan, jadi Hmm. ininya bagus gitu, Inggrisnya tuh bagus gitu. Terus gue langsung pertama kali interview tuh,
oh my god, Inggrisnya bagus banget, dan gue langsung ya ampun, gue gitu Terus? kan, wah pokoknya jadi aku waktu itu ngerasanya wah kayaknya mesti belajar banyak gitu. Jadi memang itu sih Iya. buat gue GT itu sebenarnya dulu kita waktu di GTA itu we call it like a university gitu, tempat kita belajar di tempat ilmu, belajar untuk bisa keep up dengan international standard lah istilahnya ya, karena mereka memang semuanya pakai UK standard, jadi kita orang Indonesia Dan tuh online. dan online, dan kita terseok-seok gitu ngikutin standarnya mereka gitu, terus tiba-tiba jadi semuanya pakai Inggris kan, jadi dari mulai email, manuals, SOP semua kan pakai bahasa Inggris. Jadi untuk kita yang walaupun kita orang travel biasa juga pakai bahasa Inggris, tapi kan nggak day to day ya Bu ya, nggak yang Iya. hari-hari lu kudu ngomong pakai bahasa Inggris sama si UK yang Inggrisnya buset gitu kan, Iya, iya, atau iya, iya. email yang lu tempat nulis ya harus Inggris, nggak bisa nggak ada pilihan gitu. Jadi waktu itu wah ini banget apa, lumayan kerja keras lah ya untuk ngejar keep up dengan standar itu dan berusaha supaya apa namanya pick up-nya cepat karena nggak ada waktu. Jadi di situ tuh aku mulai ngerasa oh ternyata memang industri travel itu luas banget karena dulu awalnya kan Witatur kan local agent lah ya, local travel agent Iya. gitu. Scoop-nya Mm. ya udah tiketing, tour gitu-gitu ya. Ya scoop-nya itu. Tapi begitu masuk ke GTA itu kan dia scoop-nya worldwide, tiba-tiba kita interact banyak dengan office lain, dengan London office, Singapore office gitu. Jadi kita get to expose dengan international culture lah gitu ya. Jadi Iya. rasanya wah tough itu. Jadi lumayan tuh gue setiap hari tuh datang ke kantor tuh dengan deg-degan, aduh hari ini apa lagi nih gitu, hari ini apa lagi Masa? nih gitu kan. Berapa tahun tuh, Iya Sil? karena lama gue di sana 2003 sampai 2000, wait, gue cabut 2012, berapa tuh? 2012 langsung yang 9. kita ketemu ya, Sil? Berarti Iya, 2012 Desember kita gue kita yang saudaraan ya? Kita yang iya saudaraan. ya, Kita that's saudaraan ya. saudaranya Bo. Kita saudaraan. Iya Heeh. iya Ini juga ada orang, salah satunya juga ada dari yang lama tuh nih. Halo Mbak Nita, apa kabar? Kita saudaraan ya. dulu kita sempat bersama-sama ya sepenanggungan ya Em. Iya, betul, betul, betul. Iya. Kita Jadi gue di GTA saudaraan. itu 2000, ya gue di GTA 2003 sampai 2012, berarti 9 tahun di sana, 9 tahun. Jadi Wow. that's itu deh pokoknya yang buat gue GTA itu yang kan, dan pertama kali gue masuk tuh kan kan ilmu yang gue tahu kan travel agent tuh ya tiketing gitu ya, tour, counter gitu kan. Apalagi sih ya oke lu jadi sales, lu jualan ke corporate companies gitu, nawarin produk travel gitu kan. Iya, Tapi kan kalau GTA kan bukan itu, GTA kan dia wholesaler dan tour operator, beda. iya, Terus tahu tuh betul. gue di interview itu yang job desk yang ditawarin tuh judulnya contract negotiator. Gue sampai gini, gue negosiat apaan ya gitu, karena Iya, jabatannya terus, contract iya, iya, iya. negotiator gitu kan. Terus Betul, gue betul, betul. Terus, oh my god, jabatannya heeh. head on banget gitu. Iya, iya. Ini ngapain ya gitu kan. Negotiator Terus gitu loh, yang negosiator, negosiatornya itu loh, iya. negosiator itu ngeri gitu kan, kesannya Iya, kayaknya aduh kesannya lu apaan nih. harus nawar mulu sama orang gitu kan. Ternyata emang iya deh, gue disuruh nawar Iya. hotel. Gua rasa orang kalau ketemu sama lu, aduh sisil lagi, nawar lagi, nawar lagi. Ini kalau ya ada yang orang hotel boleh ya di komen ya. Dulu Aduh, sisil jangan-jangan suka maaf ya, nawar ya. Ini maaf kita ya banyak deh, orang hotel juga nih Sil itu, yang pada nonton nih. nah itu, aduh maaf ya Aduh. kalau yang dulu teman-teman hotel sempet pernah gue tawar, ya, mohon maaf lahir batin ya. Emang pekerjaannya ya, emang pekerjaan Emang soal gawean negosiator gue ya deh, ya. posisinya. Aduh, Sil, Iya Sil. gitu. Terus, Jabatan itu kontrak negosiasi buat gue. Itu gue L apa itu ngapain? Kan namanya L and J gue. Itu ngapain iya, ya L? iya Iya, betul. basically you negotiate hotel conditions, terms and conditions, availability lah gitu. Dan Iya, iya, bisa iya, ya iya. gitu. Dan gue pikir itu oke lah ya, gue ambil aja bosnya. Iya. Nanti kan overtime dan you learn gitu kan. Kapan lagi opportunity? Udah gue bilang oke nanti gue belajar. Jadi dari situ sih gue belajar, dan job desk yang seperti itu waktu itu at that time tuh memang nggak ada lagi. I Nggak ada. didn't nggak ada di mana. Nggak ada, nggak ada. Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Itu kayak di Sekarang create something gitu loh sama GTA waktu itu berarti ya. iya. Jadi Kayak di memang create ternyata di gitu sama GTA dia. itu
Jadi di CTA itu memang setiap office tuh ada kontrak negotiatornya untuk negosiate Iya. produk gitu. Setiap barang yang disuplai oleh vendor tuh harus dinegosiate dan di apa namanya ya pokoknya didiskusikan sampai ketemu deh terms and condition yang cocok untuk kedua belah pihak lah istilahnya gitu ya. Dan in this case untuk hotel. Jadi ada hotel, ada yang anak tour, ada yang bagi-bagi. Kebetulan gue hotel dan satu office tuh yang kerja itu cuman 2 orang waktu itu, gue sama manajer gue, udah itu doang, orang Thailand. Jadi bisa dibilang nggak banyak yang, jadi lu nggak bisa tanya, jadi itu bukan mes job desk gitu, nggak banyak. Tim lu satu sama tim itu cuma lu berdua doang, gue sama manajer gue. Jadi either you do or you don't, kayak gitu. Jadi kita training, tapi ya trainingnya tiap office kan beda-beda cara adapt ya kan. Jadi akhirnya aku pikir wah ini bener-bener mesti ini sendiri, ini mesti bisa tackle sendiri gitu. Yaudah dari situ belajar. Dan as we grew ternyata suka ya, maksudnya kerjaan itu bikin gue banyak ketemu sama teman-teman hotel kan ya, ketemu banyak. Terus kemudian juga kita jadinya apa ya, bisa dibilang ya di situ deh gue belajar banyak soal contracting istilahnya ya, atau sourcing. Dulu GTA sebutnya sourcing. Jadi situ deh gue belajar gitu. Sampai kemudian ya udah pas mantan bos gue di sana pindah ke Hotel Beds. Hotel Beds mau buka juga di Southeast Asia kan, mau buka di Jakarta. Ya udah terus ada opportunity itu, ya udah akhirnya gue pikir oke, it's about time gue try out something new. Yaudah jadi gue pindah tuh ke Hotel Beds, masih dengan apa job desk kurang lebih sama, tapi udah mulai pegang Jakarta office selain gitu. Jadi dan ternyata memang aku senang yang sifatnya start afresh ya, start something new gitu. Ternyata gue senang. Ya, start from zero. It's like either you make it or you don't, gitu kan. Jadi kasarnya kalau lu berhasil ya, then people get to know you gitu kan. Kalau lu screw up juga people know you gitu for being screwed up gitu kan. Jadi akhirnya I take the challenge, kayaknya wah gue seneng, karena seneng tuh start from scratch tuh enak gitu, karena bukan enak maksudnya you get to experience setting up things from zero, mulai build team, wah dari awal itu aku sih ternyata suka gitu. Yaudah, potensi jadi, kamu berarti semakin keluar lah, Sil. Potensi kamu dengan kamu harus setting dari something yang istilahnya dari blank paper, kamu harus jadikan something, itu kan kamu harus punya imagination, kamu harus punya strong mind ya kan. Terus juga leadership kamu ya, juga betul, karena gini, dari otak kamu, dari yang di dalam pikiran kamu harus transfer gitu loh, kasih ke orang yang belum ada apa ya, maksudnya orang tuh yang juga nggak ngerti nih Sisil maunya apa sih, betul nggak ya kan istilahnya, karena kan nggak ada contohnya kan. Banyak ya kan. Bener kan istilahnya. Nah, so this is very good loh, maksudnya berarti satu sisi yang seperti tadi kamu bilang kan, waktu kamu di GTA dan kamu mengambil posisi yang tadi apa, negotiator itu kan. Nah, which is kan kalau yang aku lihat berarti sebenarnya sometimes as a leader kita tuh bisa, maksudnya gini, bos kamu tuh bisa melihat bahwa kamu tuh punya potensi untuk yang nggak ada jadi ada. Sebenarnya dari GTA adalah mungkin titik awalnya ya, yang kamu merasa seperti itu kan? Kayaknya sih, ya. Tapi gue sih di GTA itu sebenarnya nggak punya posisi. Gue benar-benar start from dari landai. From zero. Mulai dari benar-benar dari landai. So jadi you are very very good learning. You are humble to learn gitu loh seorangnya. Kamu tuh benar-benar orangnya tuh humble to learn. Kalau kamu nggak humble, kamu pasti nggak akan bertahan di bidang ini sampai begini lama. Karena apalagi ya, kamu, ya. Tau gak? Ini gue cerita aja sedikit. L itu ya, GM gue dulu ya di GTA itu namanya L kan is a black guy ya, tapi very kind, very kind. I remember ya, waktu itu kan manajer gue kan resign, jadi beliau balik ke Thailand, so gue report directly ke L tuh waktu itu. Buat gue yang levelnya nun jauh di bawah kan, gue staff doang ya Bo ya gitu kan, report langsung ke GM kan rasanya deg-degan, lu ketemu betul. ke kantornya aja deg-degan ya kan gitu. Ya, apalagi lu harus appraisal sama dia gitu-gitu. Jadi pressure-nya lumayan. Tapi I think at that time whatever lah, it's like buat gue, lu kadang kan kerja kan you don't have much choice. You just do it lah. Give your best and then you just push for it. Jadi gue inget banget tuh lah, appraisal pertama langsung sama dia, tuh duduk depan dia, terus dia ngomong gini. Dia kan jadi gue tanya, ya dia bilang ya oke lah, so far lu gimana gitu lah biasa kan. Terus gue inget tuh dia bilang gini sama gue, you know Cecilia, I will only rate you good
until the day you breathe GTA gitu. Jadi gue begini, buat kita bahasa Indonesia Iya. kan gue agak Iya, lama iya, deh iya, incas iya. bahasa Inggris dia ya boy. Until the day you breathe GTA. Dasar lu. Ya kan, Terus, terus, buat gue until the day you breathe GTA itu meaningnya iya. dalam banget. Berarti lu tuh bener-bener kasarnya Oke. harus give your all gitu kan. Iya. Apapun yang lu lakukan tuh kasarnya ya buat GTA. Jadi you speak Iya. for GTA gitu kan. Jadi baru tuh dia anggap gue then I can do my job. Istilahnya gitu buat Iya. dia. Jadi betapa buat dia tuh bukan sekedar lu bisa apa enggak, tapi memang lu carry itu in your soul apa enggak gitu. Karena Ini sense of belonging. Kalau iya, kita orang ngomong sana sebagai iya, sense of belonging, which is lu tuh nggak cuma kerja nih gue bayar, tapi lu harus betul. punya sense of belonging. GTA is your soul. Maksudnya lu tuh ngerasain Exactly. gitu ya istilahnya kan. Heeh, heeh. Exactly gitu. Jadi gue sampai emes gue begini, oh gitu ya El, oh oke. Gue langsung terpesona. Baiklah. Jadi gue I keep that in my mind. It's like it went Iya. to the back of my mind. Jadi buat gue Iya. everything I do, gue mestinya ya memang harus brief GTA at that point of time. Dimanapun gue kerja lah, kasarnya harus Represent bisa. some. Iya, represent the companies, lu harus memang adopt dia punya culture, lu carry that in Iya. your behavior setiap hari, nggak cuma Iya. sekedar kerja datang, kantor pulang gitu, enggak, tapi Iya. memang lu bener-bener give your all gitu. Jadi buat gue, wah itu gue oke, ya baik El, gue ya oke El gitu. Iya, Sil, which is ini Jadi gue inget banget ini itu. yang semua orang nggak dapetin. Ini feel ini Mungkin jujur ya. aja ya, mungkin feel ini yang orang nggak dapetin gitu istilahnya. Jadi orang cuma doing their job. Ya udah gue kerja aja. Terus tiap bulan Mungkin gue ya. dibayar. So that's why sometimes ya Sil ya. Makanya kenapa aku tuh demen banget. Maksudnya aku tuh interest banget dengan your journey di travel agent industry khususnya lah ya, khususnya di online travel ya. Maksudnya kamu tuh bisa dengan keep going tuh kamu tuh nggak pindah-pindah di dunianya kamu gitu loh. Maksudnya aku dan kamu terus malah semakin dapat di posisi yang kamu terus nanjak dan kamu nggak downgrade gitu loh. Which is ada orang yang berani untuk downgrade karena dia nggak dapat maksudnya apa ya? Maksudnya sometimes mungkin ya udahlah yang penting gue dapat sesuatu gue downgrade is okay. Tapi kamu enggak gitu. Kamu terus tetap di atas kan. Dan which is kalau menurut aku karena fondasinya kamu, fundamentalnya kamu pada saat digite itu benar-benar membekas sampai kamu sampai sekarang aku rasa. Seperti Iya, itu. sebenarnya kalau gue lebih ngeliatnya gini, the way I look at it ya, karena gini, sebenarnya lu kerja dimanapun, ya namanya dulu kata kerja sama orang gitu ya. Betul. Tapi gue ngeliatnya gini loh, kerja itu harus pakai hati gitu, harus pakai, Totalitas. iya harus hati lu harus di situ gitu. Baru tuh lu bisa give your all gitu ya. Terus gue juga gini, mas gue ngeliatnya kan hardship banyak lah. Mana ada sih yang gampang, semua susah. Arti kata gini, banyak persoalan gitu. Kerja tuh pasti banyak kesulitannya nggak. Kalau gampang ya, kalau kerja tuh gampang tuh, then you're not challenged enough gitu untuk grow. Kalau gue ngeliatnya gitu. Jadi semua yang sulit itu buat gue justru kalau nggak susah kayaknya ya berarti cemen, istilahnya gitu lah ya. Iya, berarti kan kamu butuh challenge sih orangnya juga. Ya, Makanya jadi kamu selalu dikasih challenge yang baru. Jadi gue inilah yang jadi gini mas gue gini, dan gue juga nggak ngeliat bahwa I think many times kan kita sebenarnya kalau kita jujur kita hidup hari-hari juga pasti ada waktu di mana rasanya pengen give up aja gitu kan, karena ya Allah susah amat sih ini gitu ya, banyak lah lu sepanjang jalan tuh pasti ketemu. Tapi gue cuma suka sering mikir kalau gue nyerah sekarang gitu ya, perjalanan gue belum selesai. Maksud gue gini, kan lu belum berhasil, jadi lu belum boleh nyerah gitu maksud gue. Jadi nah pikiran itu yang kamu punya mungkin ya. Jadi aku bilang karena gue malu juga gitu, gue gengsi banget, gila gue kalau gue kalah terus gue nyerah gitu, wah gue kayaknya gue kayak cemen amat tuh. Jadi gue mau bos gue dapet bos yang kayak apa juga pokoknya ya gue usahalah. Jadi kayak GTA tuh gue ya 9 tahun, maksudnya gue dari bawah, jadi nggak apa-apa mas gue, karena gue percaya sama yang namanya proses. There's no elevator to success, gak ada ya. Jadi semua harus pakai staircase gitu, harus mau ditukar dengan blood and sweat gitu. Jadi gue percaya dengan proses, karena setiap pengalaman hari-hari yang lu jalan itu kan itu menempa
apa ya, kekuatan Karakter, mental gitu, karakter, mental. betul ya. Jadi gue percaya sama yang namanya proses. Buat gue jabatan itu akan datang dengan sendirinya. Maksudnya gini loh, um, karena buat gue malu juga kalau gue nggak serve or I don't have the quality that ties in with the title gitu. Kalau menurut gue kayaknya nggak, mendingan jangan gitu kalau kalau aku. Jadi dan karena buat gue juga title itu responsibility sebenarnya, tanggung jawab gitu. Title itu bukan privilege, itu tanggung jawab kalau menurut gue. Jadi kalau kalau gue belum mampu, mendingan gue mampuin diri sendiri, gue mampukan diri dulu gitu, gue baru berani untuk get the next step gitu. Tapi harus dimampukan dulu, karena kalau belum mampu kosong nanti. Gue nggak Oke, mau kosong ya gitu. berarti kan seperti kamu bilang kan, kalau kamu nggak mampu, maksudnya kamu better di step itu, bener nggak ya kan? Iya, Dan iya. apa yang membuat kamu, maksudnya pada saat itu kamu ngapain gitu? Apakah kamu ikutin training apa, ataupun kamu ikut course yang lain, atau apa yang kamu lakukan? Sebenarnya sih banyak. Jadi untuk yang jadi gini, kalau gue dulu zaman di GTA dulu ya, kasarnya gini, kalau gue dikasih gawean gitu ya, I don't say no. Aku nggak pernah bertanya kenapa gue ya yang dikasih kerjaan lagi ya gitu. Karena buat gue kalau dikasih kerjaan itu, then that means gue being entrusted on something gitu kan. Iya, betul. Gue senang gitu, gue semangat aja ngerjain. Jadi mau suruh ngapain juga gue udah aja gue kerjain gitu, nggak masalah gitu buat gue, ya udah kerjain aja gitu. Terus tapi juga sambil jalan memang ya memang sih, karena kan aku kan cuma tambatan SME waktu itu kan, jadi aku pikir at the time, aduh gue kayaknya perlu deh untuk aku memang pengen kuliah waktu itu, pengen banget kuliah, tapi kan nggak ada duit ya Nek gitu kan. Jadi ya maksudnya gue tahu diri lah, udah punya anak, punya keluarga, tentunya harus dulu keluarga segala macam. Tapi at some point waktu itu gue pikir gue memang harus apa ya, inilah sedikit excel up gitu little bit ya. Jadi itu gue Ya. datang ke L, dia bilang gue kayaknya pengen kuliah lagi deh, pengen kuliah malam gitu. Dia bilang, do you mind gitu, karena kan yang pasti kalau gue kuliah malam pasti jam kerja, Excuse. maksudnya bukan jam kerja, tapi Ya. ya pasti here and there lu akan banyak kurangin waktu lu tuh kerja ya. Jadi kalau sama Iya, L which boleh is nggak harus gitu, pulang on gitu. time. Ya kurang lebih gitu lah ya. Jadi gue minta Iya. izin dulu gitu sebelum ini kan. Terus ya bener, babe gue juga tipenya kan yang you go, yang penting lu suka, you just go for it gitu. Oke lah, akhirnya jadi tahun 2010 tuh gue inget banget, akhirnya gue putuskan gue kuliah. Tapi memang gue ambil kuliah yang deket kantor lah, nggak terlalu jauh gitu kan, nggak terlalu jauh dari kantor supaya gampang. Jadi gue inget banget, jadi gue kuliah tuh 2010 sampai 2014. Gue udah tua ya Nek, udah umur 37 waktu itu. Pas gue daftar Kagak kuliah, lah. pas gue daftar kuliah anaknya, gue inget banget tuh waktu kita daftar, waktu mau tes apa namanya, tes narkoba gitu kan ada kertas mesti diisi tuh, kertas itu tulisannya tuh anak-anak tuh umur angka tuh kelas 1, 18, 19, 17 gitu kan. Gue doang 37. Jadi Kayak banyak amat ya angkanya ya. Itu gue 33. Jadi gue angka gue kok banyak. Gue rasa oh my god, angka gue banyak banget gitu. Tapi gue ngerasa waktu itu ya, putusan gue untuk kuliah itu, I think that was the best decision I made. Karena ternyata gue baru realize, ternyata gue banyak sekali yang gue belum tahu. Ternyata banyak sekali yang gue perlu pelajari gitu. Bahwa ternyata gue itu belum bisa, umur gue yang segitu waktu itu ya, ternyata I haven't mastered anything big at all gitu. Jadi gue ternyata, gue itu memang masih harus banyak belajar gitu. Jadi gue dulu kuliah, gue banget aja kuliah itu kan kuliah malam ya Nek, jam 6 sore sampai jam 9 malam. So what I did adalah gue jam 5 sore itu tutup laptop. Gue gak shutdown, gue tutup laptop doang. Terus gue langsung naik ojek tuh dari kantor gue di BRI ke Sudirman Park untuk ngajar kuliah jam 6. Jam 6 selesai jam 9. Setelah jam 9 gue balik lagi ke kantor. Catch up kerjaan gue yang tadi gue tinggal di tengah jalan itu kan. Gue catch up kerjaan gue, lanjutin segala macem. Jadi gue pulang bisa jam 11, jam 12 malam lah. Pulang ke rumah baru besok nanti gitu lagi terus gitu. Itu 4 tahun tuh gue jalan itu. Dan buat gue masa kuliah itu sebenarnya masa gue banyak belajar nggak cuma soal ilmu sebenarnya yang gue pelajari juga ya. Gue ngambil PR seperti itu kan, gue ambil LSPR,
Um, tapi di situ gue belajar bahwa oh ternyata memang uh, tapi gini, untungnya memang karena gue udah bekerja, jadi gue udah punya pengetahuan mengenai lapangan, tapi gue nggak punya teorinya. Jadi pada saat gue kuliah tuh gue jadi tahu, oh ternyata itu tuh ini teorinya gitu. Gue baru tahu itu. Tapi itu membantu gue jadi bisa relate dengan cepat gitu. Tapi yang gue juga sebenarnya banyak belajar adalah dengan teman-teman sekelas gitu, yang notabene sebenarnya anak-anak dalam arti kata anak-anak tuh ya itu anak-anak tuh tahun Apa yang 90-an kamu kan. belajar dari mereka? Em, Ternyata banyak gitu. Gue surprise sebenarnya banyak ternyata yang gue belajar dari mereka karena mereka tahun 90-an kan ya. Jadi gini, gue tuh ingat banget, gue aja kalau ke kelas kuliah tuh gue tuh senang. Kenapa? Gue tuh dalam kuliah tuh dengan rasa senang karena dengan anak-anak itu mereka terus sangat apa ya, mereka itu fresh gitu, mereka itu kayaknya carefree gitu, jadi rasanya kok bicara mereka tuh beban, wah mereka kan hidupnya ini ya, namanya anak-anak ya nggak ada beban ya, kalau gue kan bebannya banyak ya Nek gitu kan, jadi seru gitu. Terus gue belajar untuk handle anak gue yang lagi mau teenager tuh ya dari mereka. Karena gue inget banget tuh ada satu anak tuh tahun 92, anak itu ya dia sering numpang gue pulang. Dia kalau gue bisa langsung pulang ke rumah, gue numpang pulang sampai ke Jatibening. Jadi dan dia mamanya dia juga kerja. Jadi banyak cerita di mobil kan. Jadi gue tuh belajar perspektif anak tuh dari dia, dari temen-temen gue itu. Kan mereka manggil gue tante ya Nek. Gue di kampus gue dipanggil tante. Oh ya? Sisil gitu kan. Jadi oh my god. Aduh. Terus Karena udah sisil. paling. Dan dosen gue bisa lebih tua gue daripada dosen gue ya. Oh ya? Gitu. Seriusan? Ya, jadi gue serius. Jadi gue tuh belajar bahwa ternyata anak itu gimana ya, karena anak gue menjelang SMP, aku udah SMP, jadi teenager kan, itu udah mulai tuh, kita udah mulai nggak ngerti anak-anak ya, kita nggak ngerti mereka ya, we just simply don't understand them gitu. Jadi gue belajar tuh dari teman-teman kuliah gue itu, jadi mereka oh ternyata anak-anak tuh begitu. Jadi terus kemudian gue dari situ belajar juga, oh ternyata kalau mau lead ya, sebenarnya you just need to set the right example gitu. Jadi akhirnya gue pikir sama kayak lu ngelit tim gitu, sama kayak lu sebenarnya ngelit anak gitu. Karena gini, contoh ya, jadi gue sama anak gue tuh dulu inget banget, dia bersekolah suruh belajar kan susah ya. Jadi gue tuh akhirnya gini, ayo kan jamnya dia UTS sama gue punya UTS dekat-dekat ya waktunya ya. Jadi gue bilang ayo sini nak, duduk sebelah mama, kita belajar bareng. Jadi gue belajar kuliah gue, dia belajar sekolahnya dia gitu. Jadi kita belajar bareng sampai to a point kalau gue lagi malas belajar, justru dia bilang belajar rumah, jangan sampai nilai jelek, malu-malu udah tua nilainya jelek. Oh my god. Jadi bagus ya. Jadi saling ya. Gitu. Jadi saling apa ya? Saling mensupport gitu saling loh jadinya ya. Betul. Iya, saling mensupport. Betul. Jadi gue gitu. belajar jadi gue belajar di situ. Jadi akhirnya anak gue jadi gue nggak usah suruh belajar karena dia lihat gue belajar, jadi dia belajar. Jadi maksud gue gini, pada saat itu terjadi sambil jalan ya, as you then set up a team, then you lead a team. Akhirnya gue cari lihat bahwa memang gini, how do you expect someone to work hard kalau lu sebagai leadernya nggak work hard or work harder istilahnya. How do you expect tim lu untuk datang on time ke kantor kalau lu datangnya siang karena lu ngerasa bos gitu misalnya. Terus lu sering ninja karena lu ngerasa bos, lu boleh santai. How can you expect lu punya tim untuk do their best if you don't do your best? Kurang lebih gitulah. Yeah, jadi betul. Jadi gue ngerasa dari situ sih gue belajar bahwa ternyata sama lu ngeliat tim tuh sebenarnya sama kayak lu ngeliat anak lu. How do you expect anakmu misalnya rajin berdoa atau rajin sembahyang kalau lu nggak sembahyang misalnya. Contoh gitu kalau gue Islam. Lead by example lah istilahnya ya. Lead by example. Jadi itu sih gue belajarnya tuh itu dari anak-anak teman-teman kuliah gue yang cibi-cibi itu. Iya. Jadi sebenarnya itu menjadi satu nah itu sebenarnya itu jadi satu fondasi ya Sil ya. Jadi maksudnya kamu tuh jadi yang aku lihat gini loh, kamu tuh maksudnya walaupun kamu pada saat kuliah usia kamu sudah lebih tua, tapi itu kamu malahan mau belajar dari mereka. Bukannya kamu yang malahan ngasih tahu ke mereka gitu loh. Maksudnya kan ada orang yang gue lebih tua loh gitu kan, harusnya lo ngikutin gue gitu kan. Tapi ini kamu enggak, kamu terbalik, malahan kamu yang belajar dari mereka. Which is itu very good sih Sil.
Sil, mau nanya dong, Gue tadi bilang anak-anak ada sih, hmm, hmm, good. apa? Ya nggak apa-apa, lanjut. Nah, tadi ada yang nanya ya, still di komen. Nah, kamu kan di dunia travel kan sudah lama nih. Terus ya tuh dengan work from home seperti ini, khususnya pasti semua orang juga kangen ya, udah mau buka-buka aplikasi ya pastinya, betul nggak sih? Apa sih pandangan kamu? Pandangan secara general lah, istilahnya kita nggak usah kita ngomong dari tiket.com-nya ya, karena itu kan pasti kan krusial sekali. Kita bicara secara general lagi dari point of view kamu, menurut kamu dunia travel ke depannya seperti bagaimana sih? Ya, sebenarnya sih kalau aku bilang ya, dunia travel tuh kedepannya justru pastinya nggak akan lebih, maksud gini, nggak berarti akan jadi memudar terus kemudian orang jadinya nggak traveling lagi. I think no. It's just a matter of how we adapt aja dengan karena gini kita nggak bisa bisa sih yang ngeh bahwa ini bisa terjadi ya. None of us ever thought ya. Tapi kan manusia ini kan punya kemampuan besar dalam hal adaptasi. Jadi menurut gue people will travel again for sure. It's just a matter of how kita bisa adapt supaya kita bisa travel dengan lebih safe gitu. Jadi memang faktor health sama safety pasti akan jadi lebih banyak concern buat customer. Lebih concern. Betul, in general. Karena gue sendiri, if I put myself as a customer, pasti gue akan lebih cautious istilahnya gitu ya. Jadi, tapi kita punya sebagai manusia keinginan untuk traveling, untuk get to see the other part of the world itu tetap besar gitu. Jadi it's Itu just a matter besar. of time aja. Iya. Ini Tapi hanya kan karena gue Sil, ngeliat kayak lu punya gambar aja di belakang lu Eiffel, oh gue iya pengen makanya banget gue kesana sengaja lagi Sil gitu pakai kan, kesana Paris. kan. Gue sengaja pakai Paris. Itu gitu Sil, kan. by the Gue way belum sempat ya ke nih. sono, gue pengen banget ke sono gitu kan. Sil nih ya kan gue mau nanya nih. Kan lu kan VP of Accommodation ya kan. Oh Which is ya kan lu kan Allah. selama ini dengerin dulu Sil kan oke lah VP-nya gue keluarin dah. Accommodation jurusannya sama hotel. Bener gak sih istilahnya? Iya, gue Oke bisanya itu Sil. doang deh, gak ada lagi Ya yang gue udah. bisa. Nah sekarang pertanyaannya gini Sil. Oke, orang kan memang kan healthy itu udah pasti menjadi gambaran ya. Terus dia itu maksudnya gini loh, harga Sil, apakah akan lebih mahal atau kan memang ada flash sale atau apa gitu loh maksudnya. Pasti kan hotel juga pasti orang mikir nih. Dan sekarang orang udah lagi begini terus memang dia kepengen traveling, tapi dengan apakah nanti ada yang dikemas dengan hotel atau apa gitu loh. Iya, pastinya sih ya gini. Jadi sebenarnya memang at this point of time sebenarnya yang pasti hotel memang juga market harus distimulate lah istilahnya. Market harus distimulate supaya mereka mau traveling lagi dan kemudian nginap lagi ke hotel. Yang pasti juga health and safety juga harus diperhatikan. Jadi ini kayak PR tambahan juga sih sebenarnya buat teman-teman hotel maupun airlines soal safety dan healthiness ini ya. Jadi itu udah nggak bisa lagi kasarnya udah nggak bisa lagi Ditawar. it comes first is the matter of fact. Iya, udah nggak bisa Ya. tawar lagi. Karena Iya. PR kita sebenarnya juga di dunia industri ini adalah PR kita adalah gimana cara kita bisa build lagi confidence-nya customer untuk traveling. Betul. To go back to travel, gimana cara mereka confident enough untuk kembali dan traveling. Mereka pengen traveling, semua orang pengen traveling lagi, tapi Pasti. how we can build their confidence back gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya ini tugasnya kita di dunia industri ini supaya make sure kita comply as much as possible dengan healthiness yang standar yang tinggi, yang baik, supaya customer bisa balik lagi confidence levelnya. At the same time karena sekarang masanya juga lagi situasi seperti ini di mana buying powernya customer in general juga sedikit ini ya mulai agak shaken, jadi memang harus distimulate gitu, memang harus mau nggak mau harus stimulate. Jadi nanti ini memang pinter-pinternya kita gimana cara marketing supaya at the same time once kita harus build their confidence to travel back, also the second time gimana supaya lebih menarik supaya mereka mau gitu ya kasarnya untuk belanja lagi dan kemudian untuk traveling gitu loh. Ini cuma masalah waktu. Ya. Sil, kemarin kan aku sempat lihat satu video Sil mengenai buffet di restoran. Mengenai buffet di restoran ya kan. Nah, sebenarnya kan kamu kalau secara online automatically kamu bisa melihat ya sebenarnya bookingan yang paling banyak adalah room only apakah termasuk include breakfast, betul nggak? Ya kan. Nah, sekarang ini kalau seperti ini automatically pastinya ada aku nggak tahu video itu viral apa enggak ya karena itu video aku dapat gitu loh. Aku nggak tahu ya video itu viral apa enggak. Dan apakah nanti menurut kamu ini
orang jadi nggak mau consume, maksudnya maunya cuma room only doang, sedangkan breakfastnya sebenarnya bisa di dalam rumah, di dalam kamar seperti atau kamu. So far kebanyakan orang pilih yang room only apa yang tetap pakai breakfast? Sebenarnya sih orang Indonesia in general tuh seneng pakai breakfast sebenarnya. Orang Indonesia ya in general ya. Tapi memang dengan Oh, adanya healthiness issue ini memang ini jadi memang hotel mungkin harus pikirkan juga bagaimana caranya supaya em, breakfast ini bisa deserve dengan tetap memperhatikan kesehatan dan apa ya standar cleanliness yang tinggi. Jadi mungkin buffet is a little bit challenge. Jadi mungkin hotel iya. harus berpikir gimana buffet ini supaya nggak banyak touch point. Apakah di-serve oleh mereka dari sisi hotel, Kayak kayak model room waiter, service gitu ya jadinya ya. iya, jadi Masuk ke mereka yang kamar. serve. No, I mean Huh? in the buffet itself. Oh, Jadi oke, harus huh? di-serve oleh si waiter dengan distance Hmm? meja yang berjauhan, atau malah mungkin memang harus di-prepack dan kemudian dikirim ke kamar. So this kind of options memang harus di-explore. Tapi sebenarnya in general sih orang Indonesia sebenarnya memang senang breakfast biasanya, especially when you travel with a family ya, gitu. Iya, Biasanya sih senang breakfast, unless you travel on business purpose, then that's a different story gitu kan. Tapi memang oke. jadi harus dipikirkan cara yang supaya breakfast ini tetap bisa di-serve dengan tetap dan memperhatikan cleanliness itu. So either you do by pre-packing atau buffetnya dengan di-serve oleh waiter Iya. dengan meja yang berjauhan dan kapasitas ya pasti restoran capacity harus go down, cukup bawah, cukup turun supaya nggak penuh restoran. Karena kan challenge-nya restoran kan kalau buffet rame ya, biasa seperti kita tahu kan. Mm-mm, Jadi betul. pasti itu harus diturunin. So I think these things, aku rasa hotel juga sekarang udah lebih banyak apa namanya, kan sekarang banyak banget tuh webinar-webinar yang bicarakan new normal Iya, ya untuk hotel juga. betul. I saw couple of good ones. So I think hotels Iya. juga are adapting pretty well on this gitu. Berarti soon kita akan bisa masuk ke hotel lagi ya, Sil ya? Soon ya? Iya dong, aku juga kangen Soon. pengen ke hotel. Ember, kangen beneran ya, Sil ya? Kayaknya kita gue kayaknya kalau gue nggak nyium-nyium aroma lobby, kayaknya gimana gitu ya. Ini orang-orang gue hotel, kita kepengen datang gue dong. Inspection. gue Kita kangen ngomongnya apa gue sih? kangen Inspection. exactly, gue kangen hotel Inspection. inspection ya kan ya Iya, Nek, kangen benar hotel benar benar. meeting gitu kan, ke Iya, hotel ya ampun kangen iya banget. betul betul. Makanya Oh Tuhan. kayaknya mungkin nextnya kayaknya aku harus undang dari salah satu hotel ya, yang aku harus jadi narasumber ya. Jadi kita bicara ya secara karena aku rasa ini adalah pembincangan yang orang sebenarnya butuh banget untuk informasi secara travel orang tahu ya kan. Terus dia tuh secara hotel juga orang-orang pasti dari dua sisi kan, betul nggak? Pasti kalau walaupun dia booking menggunakan platform, pasti dia worry-nya nih hotel bener nggak ya? Nih hotel gimana ya kesehatannya? Terus pasti apalagi kalau yang bawa anak ya kan, pasti kan dia akan semakin lebih worry seperti itu. Tapi sih berarti kalau yang kamu lihat berarti kedepannya tetap online travel, which is kalau kita bicara online ya. Sekarang ini semua orang udah harus melihat ke dunia online ya sepertinya. I think in general karena internet juga teknologi dan internet memungkinkan istilahnya ini kan karena empowered by technology ya, dan apa Ya, namanya, internet, TI atau teknologi informasi atau IT gitu ya. Jadi ya, memang going forward sih it's gonna be more and more digital. Nggak usah soal online travel lah, sekarang semua juga digital larinya. Even Indomaret juga sekarang udah ada klik Indomaret ya, istilahnya gitu kan. betul, Jadi sekarang semua betul. digital. So I think going forward for the next 5 to 10 years sih udah pasti akan lebih on digital platform. Karena teknologinya memungkinkan, internet juga memungkinkan, semua orang juga kemudian have the needs of apa ya, sekarang tuh semuanya tuh 24/7 gitu, udah nggak bisa lagi dibatasi Ya, dengan jam kerja misalnya, dan dunia juga as much as possible tuh udah nggak ada lagi border. Semua orang bisa kerja dari mana aja, bisa hidup di mana aja gitu kan. Jadi ya, yang pasti memang ke depan akan lebih online. ya. Oke, ini sih kita tinggal 10 menit. Mungkin tadi ada pertanyaan, mungkin bisa di copy paste ya Wah, tadi ternyata sudah dari lama ya. iya dari di DVD itu kalau nggak salah dari Pak David ya. Bisa di copy paste Pak mungkin untuk pertanyaannya tadi soalnya udah keburu ke atas. Mungkin kalau ada yang mau bertanya di sesi terakhir ini saya akan em,
kita akan ada sesi tanya jawab. Mungkin apa yang mau ditanyakan ke Sisil, boleh. Karena menurut saya dengan perjalanan lebih dari 15 tahun, Sil, aku tuh tulisnya 15 tahun loh, Sil. Padahal aku tahu itu lebih, Sil. Aku tahu itu padahal lebih ya Gua sebetulnya. kata gua Heeh. tua ya, Nek. Itu kan. Agak, kamu bukan tua, Sil. Dan kalau menurut aku ya, buat aku ya, Sil, pribadi ya, kamu as somebody di posisi level atas dan kamu adalah seorang wanita. Karena which is wanita itu sometimes banyak orang maksudnya meragukan kemampuan seorang wanita untuk menjadi seorang pemimpin. Gitu ya. Ada yang seperti itu. Kebanyakan ya, karena kebanyakan pasti adalah yang kita berkomunikasi berhubung pasti semua adalah laki-laki. So, apa yang kamu lihat dalam diri kamu pada saat kamu meeting dan posisi kamu ada seperti itu di atas, apa yang kamu lihat gitu? Dalam diri kamu sendiri apa yang kamu rasakan? Wah, I mean, I don't know. I Iya, Pak mean, I David mungkin think bisa di ya, copy paste ya yang tadi pertanyaannya. Ya, I think ya, competence has got nothing to do with gender. oke. Competence, knowledge has got nothing to do with gender, has got nothing to do with race, agama dan segala macam. Itu purely down to the person itself gitu ya. Jadi memang of course wanita karena dia serve banyak purposes gitu ya, banyak Iya. tuntutan terhadap wanita, nggak cuman kalau laki-laki kan oke pekerjaan aja, tapi kalau perempuan kan ada anak, ada keluarga gitu-gitu. Jadi memang jadi perempuan memang ininya adalah lu harus harus juggle with so many things at the Iya. same time. But I think at the Iya. same time juga perempuan in general memang diberikan kemampuan Tuhan untuk lebih mampu apa Multitasking. namanya multitasking exactly. Something that men mereka lebih monotasking kind of, kan mereka lebih fokus. Kalau Iya. perempuan tuh bisa wah kanan kiri. Jadi I think udah given gitu. Jadi Tuhan sebenarnya udah kasih banyak Iya. untuk setiap ini sudah diberikan ini. Tinggal tergantung kita gimana kita mau ini aja sebenarnya. Iya. Kalau Cil, soal tadi kalau ada soal pertanyaan, katanya travel, tourism ini kira-kira berapa? Maksudnya kapan gitu? Maksudnya bisa mulai normal kembali gitu? Maksudnya mulai starting kapan dari yang point of view dari kamu? sebenarnya Bingung dah. iya. Jadi gini, banyak faktor ya. Jadi gini, ini banyak Iya. faktor yang it's not just the tourism industry can determine itself gitu. Karena Iya. kalau kita bicaranya ini masalah kesehatan secara dunia dan otomatis impact kepada ekonomi juga secara global. Jadi impactnya luas sekali. Kalau kita bicara berapa lama waktu untuk hotel in particular ya pasti flight duluan. Karena flight Flight duluan dibuka ya. principal flight akan lebih duluan. Jadi kalau flightnya bisa border dibuka, flightnya bisa operate, dan baru hotelnya bisa ngikut. Karena journey-nya passenger begitu. Journey passenger kan dari mulai flight dulu, baru mereka ke hotel, baru mereka ke rental, baru mereka tour. Gitu ya, itu flow. Iya, betul. Jadi harus dilihat berapa lama nih pemerintah ya sekarang udah mulai ada PSBB diperpanjang, ada new normal segala macam. Airlines mestinya domestik dibuka lagi 8 Juni katanya. So let's see. 8 Juni ya. 8 Juni katanya ya airportnya. Iya. So let's see. Jadi kalau kemudian pemerintah juga bisa tegas dalam arti kata mengatasi minimal jelas peraturannya mengenai cleanliness untuk setiap yang terbang, yang pergi, itu mestinya kalau semuanya jelas, then you can gradually go back, not go back, tapi go to the new normal kind of. Karena kalau kita bicara new normal, ini bukan bicara the full capacity lagi. Jadi capacity yang kemarin dulu mungkin udah nggak sama, karena ke airlines akan dikurangi kapasitasnya, ya kan? Hotel mau nggak mau juga harus dikurangi capacity-nya. Jadi mungkin kalau in full force seperti kemarin sebelum pandemic, is gonna take quite a long time. Tapi sebenarnya aku ngeliatnya ini kayak kita lagi di pin up aja, lagi ditahan sedikit, tapi maksudnya begitu agak membaik ininya, dan kemudian juga manusianya bisa disiplin ya. Indonesia ini masalahnya disiplinnya agak kurang ya, Bu ya. Jadi kalau Indonesia juga manusia bisa disiplin, really adapt dan comply gitu ya, mestinya sih Tinggal gradually pas kita landas. iya kita bisa minimal kita bisa kembali ke apa namanya aktivitas, bisa beraktivitas tanpa was-was ya.
Menurut aku sih begitu. Jadi ini memang harus semua pihak nih, nggak bisa cuma satu. Ini this is not just Iya. hotel doang, tapi juga Customer-nya juga sama, sebagai exactly. penumpang, sebagai iya Betul. semuanya harus Betul. jaga kesehatan juga. Betul, suruh Harus pakai pakai masker aja masker. susah, ya kan? Betul, betul, Suruh pakai masker betul. aja susah gitu. Jadi kita Iya, hotel cuap-cuap, betul. OTA cuap-cuap pakai ini. Tapi kalau Iya. kita sebagai manusianya juga kesadarannya kurang, ya susah juga gitu kan. Disiplin. Jadi memang ini harus semua pihak, Kak, cuma satu. Iya. Gitu. Tapi Oke, soon sih Sisil, thank you so much. Iya, kita Aku yang bahas terima lagi kasih. soon ya. Iya. Oke, ini Iya. aku mau Ana, conclusion aku ya, terima mungkin kasih banyak ya. iya. Jadi kita conclusion sebentar ya, Sila. Mungkin ada beberapa yang masuknya dari pertengahan ya kan. Mungkin aku conclusion sedikit ya mengenai Sisil. Jadi Sisil ini lama sekali di dunia online travel. Aku nggak berani ngomong nih total berapa lama. Nah, terus dia itu, nah Sisil di sini juga mulanya adalah kalau yang aku lihat ya, Sisil adalah tadi kan juga ada belajar lagi, ada sekolah lagi, dan terus dia tuh berani untuk mengambil semua challenge yang diberikan, pekerjaan yang diberikan sama atasannya itu dia tidak pernah komplain. Dan menurut aku ini adalah kunci kenapa Sisil bisa sampai sekarang di posisi sekarang. Dan Sisil selalu tadi malahan belajar dari orang lain gitu loh, walaupun orang itu lebih umurnya lebih jauh di bawahnya dia, tetapi dia tetap menganggap, dia selalu melihat dari sisi positifnya. Ini yang aku melihat, sehingga positive attitude, positive mindset, terus dia tuh willing to learn, dan always never give up seperti itu, dan do the best untuk apapun yang dia lakukan. Ini adalah salah satu kunci utama yang aku lihat dari seorang Cecilia Bunjamin. Dan thank you so much untuk hari ini. Terima kasih juga ya untuk Sisi. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Ya, nah, ya untuk live talk ini sebenarnya di Ana.Gunawati ini saya setiap weekend akan ada live talk, dan besok kita akan ada live talk lagi. Itu berhubungan dengan desain, dengan sosial media. Yang akan saya undang menjadi speaker adalah art director. Kita bisa banyak belajar khususnya dari sisi desain, dari sisi postingan sosial media, dari seorang anak muda. Ini dia anak muda ya, Silya. Ini dia anak muda sekali, benar-benar masih, dan dia di kotanya dia cukup dikenal juga. Dan siapa yang aku invite di sini adalah mereka adalah somebody di bidangnya. Jadi kita nggak bisa mau compare gue siapa ya, kalau menurut aku ya, Silya. Jadi kita adalah tetap di bidangnya masing-masing, kita harus menjadi yang juga menjadi yang terbaik ya, setidaknya seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Dan tadi ini ada apa ya? Bentar ya, dihadapi untuk oke, ini apa ya, sebentar ya. Apa sih tantangan terbesar ya? Apa sih tantangan terbesar yang pernah dihadapi untuk bisa sampai di posisi sekarang? Sisil pernah bosan nggak, Sisil? Apa sih tantangannya? Oke, kita sambil kita ngabisin waktu ya. Sambil kita ngabisin waktu sebentaran ya. Mungkin Sisil mau jawab? Soal bosan sih aku rasa standar lah. I mean, itu kan normal, very normal. Everybody kan pasti ada at some point kan feel like, aduh gitu kan. Tapi balik lagi kan kita harus kembali ke bertanya pada diri sendiri, purpose-ku apa gitu kan. Every morning you wake up itu untuk ngapain gitu. Jadi menurut aku sih balik lagi ke purpose, dan masalah bosen sih mesti bisa di overcome. Kalau tantangan terbesar sih kalau menurut aku gimana caranya supaya bisa gini loh, when you lead a team ya, it's a matter of how you can influence the people to do their job well gitu. Kalau menurut aku ya. Jadi untuk bisa lead mereka, then you need to inspire gitu kan. Karena lu kasih deadline, kasih task itu kan sifatnya tugas-tugas. Tapi kan at the end of the day kan mereka harus bisa kasarnya bawa diri mereka untuk melakukan itu gitu. So how they can then bring themselves to do it gitu. Menurut aku sih itu memang that's the biggest inilah pastinya untuk semua leader ya, how you can then inspire your team to do their best. Menurut aku sih itu ya, okay. Itu yang setiap kali aku harus belajar lagi ya, inspire people ya. Oke, mudah-mudahan jawaban Sisil bisa menginspirasi kalian semuanya, dan juga istilahnya never give up ya, untuk apapun yang kalian mau capai, persistent ya, Sil ya, persistent, never give up, dan always keep learning ya, always keep learning and have a positive mindset ya, Sil ya. Betul. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Sisil untuk waktunya. Nanti semoga kita bertemu di inspection hotel berikutnya. Yang orang-orang hotel, terima kasih semuanya. Saya juga kangen, kepengen muter-muter ke hotel, jalan-jalan ke hotel.
Oke, sampai ketemu ya semuanya. Terima Bye kasih ya. bye. Have a good day. Ya, bye bye.